pasar teh. Ke belakang masih nampak. Tukulu na ya. Pur. Suruh apa sih tuh? Selamat sore anak-anak. Sore Bapak. Oh, apakah anak bapak dalam keadaan sehat? Alhamdulillah wa syukurillah Allahu Akbar. Sudah makan? Alhamdulillah. Sudah Pak. Nanti setiap ini kita makan. Ini apa? Bayar sendiri ya? Papa yang gratisin. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Baik. Kepada ketua kelas akan disiapkan. Tidak Pak. Silakan. Baik, sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Doa selesai. Ya, Bapak pesen dulu ya. Ya Bapak. Meli Setia, Hadir Pak. Reza Indah Lestari, Chania Notri, Iya. oh, ya, Balik kampung Pak. di kampung. Dina Nestia, Ada Pak. Anissa, Keluar, Pak. oh, keluar. Ya, Bapak. Lucy Febrianingsi, Hadir Pak. Alat Kurnia Jaya, Hadir Pak. Barbianto Purnomo, Hadir Pak. Kiki Mayana, Hadir Pak. Ilan Mayani, Hadir Pak. hadir. Elsa Putri, Hadir, Bapak. Kurnia Alhagi, Hadir Bapak. Devi Putri Amelia, Ada Pak. Vanesia Putrasari, Di sini Pak. Tuti Gairani, Present here. Seri Indah, Hadir, Pak. hadir. Natasha Putri, Hadir Pak. hadir. Metia Suciati, Hadir, Pak. Reski Faisal, Ada najis Pak. oh tidak hadir. Raditya Andika, Tidak tahu Pak. bisa lagi dia. Ini udah sering tidak masuk nih. Muhammad Fadel, Hadir Pak. hadir. Berarti ada beberapa orang yang tidak hadir di kelas Iya ini ya. Bapak. Ya tidak apa-apa, mungkin mereka ada halangan. Iya Pak, tadi biasanya bulanan datang. Oh, ada anak bapak belajar di kemarin tadi malam. Di kemarin tadi malam Bapak. Nah, ada yang paham materi kita hari ini? Itu Pak kehidupan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia pada zaman kependudukan Jepang. Nah, ya, besok kita akan belajar kehidupan bangsa Indonesia pada zaman pendudukan Jepang. Itu kita akan membahas sosial ekonomi. Iya Bapak. Nah, beliau Pak Gadilai, kehidupan bangsa Indonesia di bidang sosial ekonomi pada zaman pendudukan Jepang. Topik sorotan kehidupan pada bangsa Indonesia di bidang sosial ekonomi dan zaman pendudukan Jepang. Kehidupan bangsa Indonesia di bidang budaya, militer dan pendidikan pada zaman Jepang. Boleh suaranya dikecilkan dan fokus kepada Bapak. Iya Bapak. Aku akan fokus ke gantengan Bapak. Bapak. Nah, itu proses kita akan mengaji tentang proses masuknya Jepang ke Indonesia, kehidupan bangsa Indonesia di bidang sosial, kehidupan bangsa Indonesia di bidang ekonomi, kehidupan bangsa Indonesia di bidang sosial ekonomi, pendudukan Jepang. Pada tanggal 8 Desember 1941, secara tiba-tiba Jepang melakukan serangan ke Pearl Harbor, yaitu pangkalan terbesar Angkatan Laut Amerika Pasifik. Setelah penyerangan atas Pearl Harbor, itu selanjutnya Jepang dengan cepat melakukan sebuah ke selatan, termasuk ke Indonesia. Jepang pertama kali tiba di Indonesia dan mendarat di Tarakan, Kalimantan Timur pada tanggal 11 Januari 1942. Selanjutnya Jepang berhasil menguasai kota Balikpapan pada 24 Januari 1942. Pontianak 29 Januari 1942. Samarinda 3 Februari 1942 dan Banjarmasin 10 Februari 1942. Dan pada tanggal 2 Februari 1942 Ambon berhasil dikuasai Jepang di layaknya Palembang dan sekitaran setelah menguasai wilayah di luar Jawa Jepang, kemudian memuaskan ke serangan ke Pulau Jawa.
Serbuan tentara Jepang di Indonesia demikian besar dan cepat membuat tentara Belanda tidak mampu bertahan. Akhirnya pada tanggal 8 Maret 1942, Gubernur Jenderal Alois dan Star de Court Lenoir yang beberapa petinggi militer Belanda datang ke Kalijati, Subang, Jawa Barat, bertemu dengan Letnan Jenderal Hitoshi Imamura. Belanda menyatakan penyerahan tanpa syarat terhadap Jepang. Setelah secara resmi menerima penyerahan kedaulatan dan pemerintahan Belanda, pemerintah Jepang langsung membagi Indonesia menjadi 3 pembagian. Di situ Jepang langsung membagi wilayah Indonesia menjadi 3 wilayah pemerintahan militer, yaitu wilayah 1 Angkatan Darat Gursebu mencakup Jawa, Madura, di mana Batavia menjadi pusat wilayah. Ini menjadi wewenang tentara ke-16 di bawah pimpinan Hitoshi Imamura. Wilayah 2 Angkatan Rekon mencakup wilayah di Sumatera dengan pusat Bukit Tinggi. Wilayah ini menjadi wewenang tentara ke-25 di mana tokoh yang memimpin bernama Jenderal Tanabe. Wilayah ketiga Angkatan Rekon mencakup Sulawesi, Kalimantan, Maluku, Nusa Tenggara, juga Ian. Yang berpusat pada markas wilayah ini menjadi wewenang Armada Selatan kedua di bawah pemimpinan Laksana Maeda. Oh, maaf, ini dulu ada azan. Iya, Bapak. Baiklah, azan selesai. Mari kita lanjut ke pembelajaran. Nanti bisa setiap pembelajaran ini kita sholat ke musola ke masjid. Tadi kan Bapak sudah menjelaskan banyak sedikitnya tentang kemasukan Jepang itu kan. Setelah masuk itu kan pasti ada wilayah di ekonomi. Jadi Bapak akan membagi 3 kelompok. Jadi tugas kelompok itu nanti akan mencari dari yang tugas yang Bapak berikan dan didiskusikan bersama nantinya. Yang ada sistem tanya jawabnya. Pertanyaannya akan Bapak bisa Bapak bagi 3 kelompok dulu. Yang kelompok ini kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Dari 3 kelompok itu pertanyaannya sama. Nanti mungkin ada sedikit perbedaan dari kelompok itu dan kita akan menyatukannya nanti. Pertanyaannya, hal yang dibedakan dalam sistem pengaturan ekonomi di pemerintahan Jepang. Pertanyaannya, hal-hal yang diberlakukan dalam sistem. Ada yang bisa bantu Bapak membersihkan penulis? Ini Pak ada. Ada di sini. Itu ada itu di lantai di Jepang aku. Tolong suaranya. Bapak tidak suka kalau belajar itu kalau Bapak sedang menerangkan bersuara. Nanti kalau diskusi boleh silakan bersuara. Mengeluarkan pendapatnya. Tapi kayaknya pas sebelum masuk dari Cina itu di Korea Selatan tuh kan dicegah di sana. Oh, Euphrat sama Sikris itu bangsa Mesopotamia sama bangsa Babilonia, Sumber Akad. Itu sejarah peninggalan sejarah Ada peradaban Yunani. bangsanya bangsa Sumber pertama masuk akad. Jadi bahasanya itu bahasa Sumber akad. Keren Sumber itu akad ya. ya. Misalnya bisa baku. Matematika itu keren itu loh, kayak mereka tuh apa aja nggak nyatu gitu. Kata-kata dulu. Iya, gitu lah. Makanya namanya Tokoh Islam terbesar dia lahir di kota Indonesia. Silakan ketiga kelompok mencari jawabannya masing-masing. Ini kelompok 1, 2, dan 3. Silakan bisa. Itu yang duduk tolong sopan duduknya. Bapak tidak suka lihat murid yang kayak gitu.
boleh kan, ada masa bercandanya, ada masa seriusnya kan. Kalau sama Bapak belajar tidak ada susah-susahnya. Sering menghargai nilai Bapak kasih bagus. Silakan didiskusikan per kelompoknya. Cukup duduk diam dengan Pak kasih waktu 5 menit untuk mencari jawaban. Bukan apa. Ya, hal-hal yang diberlakukan dalam sistem peraturan ekonomi di pemerintah Jepang. Kita akan membahas sistem ekonomi di kedudukan Jepang sekarang kan. Jadi tugas kelompok mencarinya. Ini yang kelompok ini paham. Ini kelompok 2 paham. Ini kelompok 1 paham. Sama, ini cuma satu ini, nanti kita saling diskusi, ada kekurangannya lebih kelompok. Jadi kita satukan nanti dan terakhir nanti juga Bapak jelaskan. Satu maju. Silakan kelompok 2, Sistem ekonomi tunggu Pak. Oh kita kelompok 2. kelompok 3. Sistem ekonomi. Pak, itu hal-hal yang diberlakukan. ya Bukan kamu Yang jadi Peraturan ekonomi pemerintah Jepang. itu peraturan Pak. Sama 1, 2, 3 sama, nanti disatukan dan nanti kalau ada perbedaan nanti Bapak jelaskan. Aku jadi kok. Ini kan sudah Bapak. Mungkin. Kelompok 1, 2, 3. Oh metodenya sama. Nanti kan perbedaan disatukan dan nanti juga Bapak jelaskan. Ini Pak. Ya, memang agak beda, agak lain. Ya, pas awal ke pendudukan Jepang. yang bagian info itu 2 kan? Kelompok 3 apa? Sama. Nanti kan kita satukan jawabannya. itu aja Cepat-cepat, kita sebentar lagi kan bisa siap kelas kita bisa Sholat. sholat, makan, mandi, istirahat. Baik, Pak. Kelompok 1 dulu. Oh, kelompok 1 dulu. Belum mulai. Mulai Pak. Silakan mulai kelompok 1, 2, dan kelompok 3. Baiklah, saya perwakilan dari kelompok 1 yang hal-hal yang diberlakukan dalam sistem peraturan ekonomi pemerintah Jepang. Yaitu di bidang ekonomi Jepang menerapkan kebijakan ekonomi perang guna mendukung gerak maju Jepang dalam perang Pasifik. Kebijakan tersebut menuntut rakyat Indonesia untuk mengerahkan seluruh sumber daya ekonomi yang dimiliki. Jepang menerapkan sistem pengawasan ekonomi secara ketat dengan sanksi pelanggaran yang sangat berat. Pengawasan tersebut diterapkan pada penggunaan dan peredaran sisa-sisa persediaan barang. Itu ya, lanjut kelompok 2. apa lagi yang Baik, kami akan menjelaskan diskusi kelompok kami yang mana hal-hal yang dilakukan dalam sistem peraturan ekonomi pemerintahan Jepang. Jangan ketawa, nggak boleh gitu teman. Ketika menjalankan Indonesia, Jepang mulai menerapkan berbagai macam kebijakan yang sangat mempengaruhi terhadap kehidupan rakyat Indonesia. Di bidang ekonomi, Jepang menerapkan kebijakan ekonomi peran guna mendukung gerakan maju Jepang dalam perang Pasifik. Kebijakan tersebut menuntut rakyat Indonesia untuk mengarahkan seluruh sumber daya ekonomi yang dimiliki, melainkan buku Sistem Ekonomi Indonesia rakyat Dwi Madening dan demi menyokong kebutuhan perang. Jepang merombak struktur ekonomi rakyat Indonesia dan mengeksploitasi sumber daya alam secara besar-besaran. Mengawasi dan memperbaiki pelaksanaan ekonomi. Dikarenakan Belanda menghancurkan
sejumlah objek vital termasuk perseratan ekonomi di Indonesia. Jepang memutuskan untuk menerapkan kebijakan pengawasan dan perbaikan. Jepang memperbaiki beberapa prasarana seperti jembatan, alat transportasi, komunikasi, dan gedung-gedung. Sekian, terima kasih Pak. Ya lanjut. 3. Jangan melamun, silakan. Sudah dibacakan semua Pak, tapi Oh. aku akan membacakan tentang pasal-pasalnya Pak. Ya silakan. Yang pertama yaitu peraturan tentang pelaksanaan persetujuan pampasan perang antara Republik Indonesia dan Jepang. Sebagai berikut pasal 1. Pampasan barang yang akan diterima oleh pemerintah Republik Indonesia dari pemerintah Jepang berdasarkan perjanjian perdamaian persetujuan pampasan perang antara Republik Indonesia dan Jepang yang ditandatangani pada tanggal 20 Januari 1958. Dan sedangkan pasal 2 yaitu kebijaksanaan penggunaan pampasan barang untuk usaha-usaha pembangunan yang disebut dalam pasal 1 ditetapkan oleh Dewan Ekonomi dan Pembangunan ditambah materi perhubungan dan materi perhubungan. Pasal 3 yaitu untuk menjalankan kebijaksanaan yang disebut dalam pasal 2 yaitu Dewan Ekonomi dan Pembangunan. Pasal 4 yaitu perundingan dengan pemerintahan Jepang mengenai pelaksanaan persetujuan perampasan perang antara Republik Indonesia dan Jepang dilaksanakan oleh Menteri Luar Negeri. Pasal 5 yaitu pelaksanaan proyek-proyek berdasarkan pasal 3 dikerjakan oleh ATA melalui masing-masing kementerian dan instansi pemerintah yang bersangkutan. Dan banyak lagi pasal-pasalnya Pak. Ya. Sekian. Plus untuk teman-teman yang sudah sampai di depan, berarti sudah hampir benar dari jawaban teman-teman yang tampil di depan. Adakah yang ingin bertanya kepada teman-teman depan? Tanyakan pasalnya. Kalau tidak ada yang bertanya, nanti Bapak akan langsung menjelaskannya. Tidak Pak. Kalau tidak ada, langsung Bapak silakan duduk ke tempat duduk masing-masing. Jawaban tadi sudah benar semuanya. Hal-hal yang diberlakukan dalam sistem peraturan ekonomi pemerintahan Jepang adalah sebagai berikut. Yang pertama, kegiatan ekonomi diadakan untuk kepentingan perang. Misalnya orang-orang berdagang di sekitar perperang itu dagangannya kadang-kadang diambil, dirampas, bahkan disita oleh kepentingan Jepang untuk berperang. Di situ kerugian dari masyarakat. Jepang merupakan sistem pengawasan ekonomi secara ketat. Dari sistem perdagangan di masa Jepang itu diawasi oleh tentara-tentara Jepang, yang otomatis penduduk-penduduk setempat tidak bisa beraktivitas dengan aman dan nyaman. Menerapkan sistem ekonomi perang dan sistem autarki. Tuntutan akan kebutuhan bahan perang makin meningkat. Makanya dari kebutuhan itu meningkat, makanya diambil dari penduduk-penduduk lokal yang sedang berdagang itu. Apa tadi? Sistem autarki itu apa Pak? Autarki itu dari urutan ke bawah tuh, kebutuhan bahan itu akan meningkat. Tertib berarti Pak. Ya, itu makanya orang-orang yang berdagang di situ tidak enak jadinya karena dirampas, disita oleh tentara Jepang untuk di medan perang. Makanya tadi ada pasal-pasal yang Itu kita sampai. Jadi kita lanjut. Depan. Kita akan mengaji juga sedikit beberapa kebijakan yang dikeluarkan Jepang dalam bidang budaya adalah menerapkan kebudayaan memberi hormat ke arah matahari terbit dalam rakyat Indonesia. Dalam masyarakat Jepang, kaisar memiliki tempat tertinggi karena yakini sebagai keturunan dewa matahari. Sebelumnya sudah diterangkan juga oleh guru kita sebelumnya, guru Pak Alan. Pemerintah Jepang mendirikan pusat kebudayaan yang diberi nama Kemi Buke Shidoso. Sudah dijelaskan juga oleh Pak Guru Alan kemarin kan. Tidak perlu Bapak jelaskan lagi. Mungkin dari anak-anak Bapak juga bisa membaca-baca buku atau artikel atau jurnal kan, baca di internet. Kehidupan bangsa Indonesia di bidang militer. Manfaat pengalaman dan pelatihan militer mencakup dalam bidang ketentaraan. Bidang yang diperoleh rakyat Indonesia adalah dasar-dasar militer baris berbaris, latihan menggunakan senjata, organisasi militer, latihan perang. Memulai propagandanya, Jepang berhasil membentuk penduduk menghadap sekutu. Namun karena posisi semakin mendesak dalam perang Asia Timur Raya, Jepang mengeluarkan kebijakan militer dengan membentuk badan-badan semi militer dan militer.
Nah, ini kalau di bidang pendidikannya seperti ini. Kehidupan bangsa Indonesia di bidang pendidikan dikembangkan oleh Jepang didasarkan oleh semangat pembebasan dan persamaan kebijakan. Ini juga menyebabkan terhapusnya diskriminasi sosial terhadap para pelajar pribumi yang sebelumnya diterapkannya oleh Belanda. Sistem pendidikan di zaman Jepang yang masih diterapkan oleh negara kita saat ini diantaranya adalah sistem belajar 12 tahun. Jadi bukan dampak negatif saja yang dihasilkan di Jepang, dari segi positifnya di pembelajaran di Indonesia ini ada juga baiknya yang dicetuskan oleh Jepang. Jadi tidak selamanya banyak buruknya, pasti ada juga kebaikannya di segi sana. Nah, sini sedikit juga Bapak jelaskan kebijakan pendudukan Jepang yang sangat merugikan bangsa Indonesia. Akhirnya Jepang dapat perlawanan dari sebagai daerah. Perlawanan terhadap Jepang antara lain di Aceh yang dipimpin oleh Teuku Abdul Jalil. Perlawanan rakyat Tasikmalaya dipimpin oleh Ki Haji Zainal Mustafa, dan perlawanan peta di Blitar yang dipimpin oleh Supriyadi. Selain mendapatkan perlawanan dari bangsa Indonesia, Jepang sendiri mengalami kekalahan di beberapa front. Pertempuran berdampak bagi pemerintahnya di Jepang. Amerika Serikat kemudian membom atom ke dua kota yang ada di Jepang, ini Hiroshima dan Nagasaki, pada tanggal 6 Agustus dan 9 Agustus 1945. Kedua kota ini dikarenakan kedua kota ini tersebut merugi pusat industri di Jepang. Akhirnya pada tanggal 14 Agustus 1945 Jepang menyerah kepada sekutu dan berakhirnya juga masa pendudukan Jepang di Indonesia. Akan tetapi Jepang harus tetap menjaga status quo sebelum kedatangan sekutu. Bangsa Indonesia memanfaatkan kondisi yang demikian itu dengan proklamasi kemerdekaan Indonesia sebelum sekutu datang, yakni pada tanggal 17 Agustus 1945. Dan akan berlanjut, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh guru berikutnya. Nah, di sini Bapak sudah menyampaikan beberapa materi. Apa ada dari anak Bapak yang ingin bertanya atau kurang paham dari yang Bapak sampaikan? Tidak, Pak. Kalau tidak paham, mungkin terhalang waktu, mungkin Bapak titip tugas saja untuk dikerjakan di rumah. Bapak titip sama ketua kelas nanti, atau di fotokopi atau ditulis tangan, tidak apa-apa. Siapa ketua kelasnya sini? Dinda. Dinda ini dikasih sama teman-teman di fotokopi atau tulis tangan, nanti dikumpul untuk pertemuan depan, ditambah membuat resume keadaan Indonesia setelah kepergian pendudukan Jepang, bagaimana sistem ekonomi, sosial, dan pendidikan setelah itu. Ya, itu tugas 2, berarti ya jangan sampai lupa dan jaga-jaga kesehatan. Karena kita masih ada pertemuan-pertemuan berikutnya yang menyenangkan. Baik, Bapak. Mungkin hanya sekian dari Bapak, mungkin banyak kurang atau kekurangan dari Bapak, materi yang terlalu cepat Bapak sampaikan, mohon dimaklumi karena keadaan juga sore kan. Baiklah, mungkin hanya itu yang Bapak sampaikan hari ini. Pada ketua kelas silakan ditutup pembelajaran ini dengan berdoa. Pada ketua kelas, Baiklah, karena pelajaran sudah selesai, marilah kita bersyukur mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak ucapkan terima kasih kepada anak-anak kami sudah hadir pada kesempatan belajar hari ini. Baik, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi